Selamat pagi, Ibu Bapak Saudara yang terkasih. Kita bertemu saat ini dalam saat teduh, edisi Jumat 26 Maret 2021. Firman Tuhan kita akan baca dari Filipi pasal 2, ayat 1 sampai 11. Tema kita, menganggap orang lain lebih utama. Kita bersyukur, kita berdoa. Betapa baiknya Tuhan mengantar kami masuk di hari baru ini. Kami bersyukur, kami memuliakan Tuhan dan menyambutnya dengan sukacita. Kami akan mendasari seluruh perjalanan kehidupan kami hari ini dengan firman-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, buka pemikiran-pemikiran kami, sehingga kami dapat mengerti kehendak Allah dan melakukannya di tengah-tengah hidup ini. Ampuni dosa kami, terima kami yang datang berdoa dan bersyukur. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 11. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Menganggap orang lain lebih utama. Pantan usanga kalena madiongan anatosenga. Sahabat terkasih Kristus. Ada cerita tentang kisah sebuah biara yang hampir ditinggalkan semua penghuninya, disebabkan karena tidak ada lagi ketentraman di tempat itu. Yang ada adalah kepentingan diri sendiri. Suatu hari penghuni yang masih bertahan sepakat meminta nasihat kepada seseorang yang terkenal bijaksana. Orang bijaksana itu hanya mengatakan kepada mereka bahwa seorang di antara mereka adalah Mesias. Sejak waktu itulah mereka mulai memperlakukan satu dengan yang lain seperti Mesias, karena berpikir mungkin temannya adalah Mesias. Demikianlah setiap orang melakukan hal yang sama, dan mereka hidup dalam damai. Orang-orang yang dulu pergi rindu untuk kembali bergabung. Saudara yang terkasih, manusia yang telah jatuh dalam dosa berpembawaan egosentris, sehingga kurang menghormati sifat rendah hati. Kristus adalah teladan kehidupan dan pelayan orang percaya, karena ia memikirkan orang lain terlebih dahulu, bukan dirinya sendiri. Rasul Paulus memberi penekanan tentang Yesus yang meninggalkan kemuliaan yang tiada taranya di sorga dan mengambil kedudukan yang hina sebagai hamba dan taat sampai mati untuk kepentingan orang lain. Walaupun ia tetap benar-benar ilahi, Kristus mengambil sifat manusia dengan segala pencobaan, kehinaan, dan kelemahannya, namun ia tanpa dosa. Saudara-saudara, sebagai pengikut Kristus,
Haruslah terdapat pula dalam dirinya pikiran Kristus dan panggilan untuk hidup berkorban tanpa mementingkan diri, mempedulikan orang lain dan berbuat baik kepada mereka. Karena itu sangatlah penting untuk bersedia mengosongkan diri agar orang lain dapat dipenuhi. Hanya dengan tindakan demikian, kasih dan damai dapat dinikmati dalam hidup keseharian kita, ketika kita menganggap orang lain lebih utama. Karena itu hormatilah seorang akan yang lain, agar kedamaian dapat tercipta dalam kehidupan keseharian kita. Amin. Mari kita bersyukur, kita berdoa. Dimuliakanlah Engkau Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih. Allah yang menyatakan anugerah bagi kami dalam pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Hidup kami sungguh berharga di hadapan Tuhan. Pengorbanan Kristus di kayu salib adalah tanda kerendahan Kristus yang datang menjumpai kami, menjadi hamba, sehingga kami boleh mengalami kasih karunia dan boleh menjadi milik Allah. Terima kasih Tuhan untuk semuanya itu. Menjadi teladan bagi kami untuk merendahkan hati di hadapan orang lain. Menganggap orang lain lebih utama dalam kehidupan kami. Kami hadir di tengah-tengah kehidupan sesama kami untuk saling menolong, saling memperhatikan, saling menopang. Bapa di dalam sorga, kami berdoa di jalanan hidup kami hari ini. Lindungilah Tuhan kehidupan kami. Lindungilah keluarga kami. Berkatilah ya Tuhan. Seluruh pekerjaan-pekerjaan kami hari ini boleh tuntas kami laksanakan karena pemeliharaan Allah. Seisi rumah kami Tuhan berkati. Anak-anak kami dalam berjuang, pendidikan, sekolah, kuliah, mencari pekerjaan. Tuhan kasihi. Berkati umat-Mu dimanapun mereka berada. Kondisi mereka ada yang sakit Tuhan sembuhkan. Ada yang berduka hiburkan. Ada yang bergumul Tuhan kuatkan. Ada yang bersuka cita karena ulang tahun. Syukur karena berbagai berkat Allah. Sempurnakan semuanya itu di tengah-tengah hidup kami. Dalam masa tua orang-orang tua kami selalu dikuatkan Tuhan. Mereka sehat. Berkati pemimpin kami di negeri ini. Berkati pejuang garda terdepan. Berkati para medis melaksanakan vaksin. Berkati kami semua. Kami dijauhkan dari wabah COVID-19. Terima kasih Tuhan. Ini syukur dan doa kami. Kami panjatkan kepadamu di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Demikian saat teduh kita. Tuhan memberkati kita semua. Salam sehat dan shalom.